teman-teman semua, selamat datang di Safety Tutorial Point. Hari ini kita akan berbicara tentang modul keterampilan komunikasi yang efektif. Dan dalam modul ini kita akan membahas tentang peran persepsi dalam berkomunikasi. Peran mendengar secara aktif, apa saja elemen kunci dalam komunikasi, dan apa saja hambatan dalam komunikasi. Begitu seterusnya dan seterusnya. Jadi, mari kita mulai dengan topik komunikasi efektif ini yang akan kita bicarakan. Saya merasakan seorang safety officer atau seorang safety harus berani dan baik berkomunikasi antara pekerja dengan atasan dan lainnya. Mari kita lihat agenda kita hari ini. Apa itu komunikasi? Mengetahui media komunikasi, memahami pentingnya komunikasi, bagaimana proses komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, memahami 7 kunci komunikasi, terakhir adalah kesimpulan. Mari kita mulai. Apa itu komunikasi? Jadi, mari kita mengerti apa itu komunikasi sekarang. Apa itu komunikasi? Tidak lain adalah pertukaran informasi, pemikiran, dan ide dari satu orang ke orang lain, atau dari satu orang ke sekelompok orang, atau sebaliknya. Setiap komunikasi melibatkan dua orang, yaitu pengirim dan penerima. Mendengarkan juga memainkan peran penting dalam komunikasi. Apa itu media komunikasi? Pada dasarnya ada 4 media. Pertama, dikenal sebagai verbal, di mana kita menggunakan kata-kata. Kami berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata. Kedua, salah satunya dikenal sebagai non-verbal, di mana kita menggunakan bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan. Bisa berupa postur atau gerak tubuh, kontak mata, dan lain sebagainya. Ketiga, salah satunya dikenal sebagai gambar, di mana kita menggunakan logo, gambar, atau gambar untuk menggambarkan pesan atau komunikasi yang kita sampaikan. Dan itu keempat, salah satunya adalah komunikasi tertulis, di mana email menjadi bentuk untuk komunikasi dalam bentuk format tertulis. Mengapa komunikasi itu penting? Kedepannya, mari kita pahami mengapa komunikasi itu penting sekarang. Komunikasi itu penting karena kita ingin memahami orang lain. Pada saat yang sama, kita juga mengharapkan orang lain memahami kita. Komunikasi juga penting untuk membangun hubungan yang kuat. Apapun yang terjadi dari kehidupan profesional Anda hingga pertemuan sosial Anda dan segala sesuatu di antaranya. Oleh karena itu, komunikasi kedepannya menjadi penting. Memahami proses komunikasi. Mari kita pahami apa itu proses komunikasi. Jika kita berbicara tentang suatu proses, pada dasarnya ada 7 unsur yang terlibat. Elemen pertama dikenal sebagai pengirim, di mana pengirim mengirimkan sebuah pesan. Elemen kedua yaitu dia mengkodekan. Dia sekarang pesan ini disampaikan melalui sebuah saluran. Sekarang setelah melalui saluran, penerima yang ada di sana dia menerjemahkan, katakan kode pesan itu penerima dan memberikan sebuah umpan balik. Nah, inilah terjadi lingkaran yang kita lihat ini hanyalah salah satu cara komunikasi. Komunikasi selesai hanya ketika pengirim penerima umpan balik dari penerima. Saat itulah Anda dapat mengatakan bahwa proses komunikasi telah selesai. Ini adalah proses 2 arah dan bukan proses 1 arah ke depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Faktor fisiologis, faktor lingkungan, hambatan psikologis, hambatan budaya. Sekarang, apa saja faktor yang mempengaruhi komunikasi? Mari kita lanjut. Faktor pertama dikenal sebagai faktor fisiologis. Bisa jadi Anda mengetahui pintu yang tertutup atau tembok atau area yang luas yang pembatasnya bisa seperti pintu yang tertutup tersebut. Jika saya berkomunikasi secara lintas, tentu pesannya tidak akan sampai. Jika areanya sangat luas dan Anda mencoba mengirim pesan berdiri di sini di balik tembok, komunikasi menjadi sulit. Faktor
kedua yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan, gangguan, kebisingan, dan kemacetan. Kita ambil contoh, jika Anda berdiri di persimpangan atau di jalan yang sibuk dan Anda mencoba menyampaikan pesan Anda, saya yakin kita semua tahu bahwa pesan tersebut akan gagal karena Anda banyak gangguan yang akan membuat sulit dipahami oleh penerimanya. Faktor ketiga adalah hambatan psikologis. Bagaimana keadaan emosinya? Apakah orang yang mendengarkan atau kepada siapa Anda berkomunikasi? Adakah keadaan emosi yang seimbang sehingga dia bisa mengerti? Jadi, faktor emosional memang penting. Dan faktor terakhir yang menjadi penghalang adalah hambatan budaya. Memiliki sikap yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, dan keyakinan yang berbeda membuat pesan komunikasi yang ingin disampaikan menjadi sedikit sulit untuk kedepannya. Baik, kita lanjut dengan memahami 7 kunci komunikasi. 1. Kelengkapan. Ini membantu membangun kepercayaan. 2. Ringkas, menghemat waktu. 3. Pertimbangan, meningkatkan stabilitas. 4. Kejelasan, membuat pemahaman lebih mudah. 5. Konkret, memperkuat kepercayaan diri. 6. Kesopanan, mengikatkan hubungan. 7. Kebenaran, membangun kepercayaan diri. Mari kita pahami 7 kunci komunikasi. Pertama dikenal sebagai kelengkapan. Ini membantu membangun kepercayaan. Jadi, pesan apapun, mari kita pahami 7 kunci komunikasi. Pertama dikenal sebagai kelengkapan. Ini membantu membangun kepercayaan. Jadi pesan apapun yang Anda kirimkan, pastikan pesannya lengkap. Lanjut kedua, dikenal sebagai keringkasan yang padat isinya. Itu membuat pesan Anda tetap singkat dan manis. Itulah intinya. Ini juga menghemat waktu. Ketiga, pertimbangan yang menghasilkan stabilitas. Itu berarti mempertimbangkan orang lain untuk siapa Anda mengirimkan pesan itu. Keempat adalah kejelasan yang membuat pemahaman lebih mudah, yaitu menjaga pengukuran Anda tetap jelas sehingga mudah dipahami oleh orang tersebut. Kelima adalah konkret atau memperkuat kepercayaan diri Anda hanya karena pesan apapun yang Anda kirimkan, Anda mendukungnya dengan data, fakta, dan angka. Begitulah cara Anda menghadirkan konkret dalam komunikasi Anda. Keenam adalah kesopanan meningkatkan hubungan. Sopan santun tidak lain adalah pengertian bahwa orang lain harus sopan menerima dan mengirimkan pesan. Ketujuh adalah ketepatan. Hal ini sekali lagi membangun kepercayaan diri karena pesan apapun yang Anda sampaikan harus benar. Seharusnya tidak ada pesan palsu yang Anda kirimkan. Jadi harap berhati-hati dalam hal ini. Kesimpulan, komunikasi berfungsi bagi mereka yang mengerjakannya. Maju komunikasi berhasil bagi mereka yang bekerja untuk itu. Komunikasi tidaklah mudah. Ada banyak faktor yang terlibat. Seseorang harus menjadi pendengar yang baik juga apapun pesan yang Anda sampaikan. Harap pastikan pesan tersebut jelas dan mudah dipahami oleh orang tersebut. Dan teman-teman, terima kasih. Harap pastikan bahwa hanya jika Anda menerima umpan balik dari penerima, itulah saat Anda telah mengkomunikasikan pesan Anda dengan jelas. Kalau tidak, itu adalah komunikasi Anda yang gagal. Terima kasih telah menonton video ini dan harapan kami setelah teman-teman menonton, teman-teman mengerti bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan kami harapkan kedepannya video ini ada tambahannya 2 video kedepannya. Tetap di channel STP. Terima kasih. Sampai jumpa video selanjutnya.